Oke, jadi lanjut tadi batas. Dari Edwin 21, cara mudah menghafal rumus seperti F2L, OEL, dan PL gimana? Lakuin berulang-ulang. Oke, Aku tuh nggak hafal rumusnya, cuman hafal gerakannya aja. jadi ya aku juga gitu sih. Jadi kalian itu jangan ngafalin apa ya rumusnya gitu. Kalian cuman nggak usah dihafalin R aksennya. Ini tinggal. Kalian cuma perlu hafalin atau ingetin gerakannya doang. Kalian lakuin berulang-ulang kali, nanti juga bakal kayak gerak sendiri tangan kalian gitu. Mungkin gitu lah. Tapi kalau untuk F2L perlu nggak sih dihafal rumusnya? Enggak. Maksudnya ya sih Kalau ya. aku enggak sih, cuman ya mungkin bisa jadi hafal juga sih untuk beberapa kasus. Oke, jadi kalau kalian pengen ngafalin rumus, kalian hafalin dulu PLL dan OLL gitu. Dan mungkin sedikit kalian harus hafalinnya itu kayak dicicil aja, jangan langsung dilahap sehari 10 kasus gitu. Sehari satu aja udah cukup sih. Itu sih kalau ya sehari satu aja udah cukup. Tapi kalau emang sanggup otak kalian mampu 10 kasus ya silahkan. Kalau kami biasanya kuber-kuber lain juga nyaranin sehari satu lah, paling banyak 2. Iya, dulu tuh gitu. Dari putmy02 underscore, finger trick tuh susah nggak? Enggak sih, kan kebiasaan sih finger trick itu. Iya, finger trick itu menurutku juga itu kayak murni itu keluar dari diri kalian sendiri gitu. Kalian kadang nggak perlu belajar finger trick dari orang lain. Karena banyak juga yang request tutorial finger trick gitu. Menurutku ya nggak perlu sih. Kalian cuma cukup main trick senyaman kalian aja. Kan kalau tutorial itu kan jadi kayak finger trick yang biasa dipakai sama Felix atau siapa gitu kan, yang biasa dibuat tutorial kan. Iya, betul. Jadi untuk finger trick itu apa ya? Kalian sendirilah yang nentuin susah apa enggak. Soalnya ada temanku juga, Cuber itu dari Jakarta, dia finger tricknya tuh sumpah aneh banget. Gak tahu kenapa, aku saranin kayak coba main biasa aja gitu, latihan RU Raksa gitu. Nggak bisa, dia emang kayak aneh gitu finger tricknya, dia kayak main rubik tuh digenggam gitu. Oh gitu. Jadi kayak kalau emang kalian bukan aneh sih, bawaan kalian kayak nggak bisa ngelakuin finger trick yang orang lain lakuin, jangan dipaksain gitu. Iya, yang penting temukan finger trick kalian sendiri. Yang penting itu apa namanya, efisien aja gerakannya. Finger trick itu pengaruhnya lumayan sih emang, tapi lebih pengaruh lagi itu gerakan kamu. Kalau kalian finger tricknya bagus tapi boros move itu, aduh, kacau juga sih. Kayak misalnya U action gitu, malah di U 3 kali kan, boros banget. Itu ada tuh sering tuh kiber-kiber yang kayak gitu. Ya, cuman yang kalau U 3 kalinya secepat kuasan nggak masalah sih. Daniel bisa BLD nggak? Aduh, jadi skip. BLD nggak bisa dijawab di sini nanti. Belajar BLD? Pernah belajar BLD nggak? Pernah, hampir bisa. Cuman aku memonya lama banget. Oh ya, kendala semua kuber. Memo. Ini skip. Ayo, rubrik baru. Rubrik pertamanya apa? Dari rubrik 5.000-an. 18. Rubrik 5.000. Rubrik count. Nggak tahu di boxnya mungkin mereka ngaku-ngaku original padahal count. Enggak, dulu nggak ada boxnya, malah pakai plastik gitu. Oh iya, pakai plastik kalau dulu. Iya. Itu juga nggak ada senternya juga nggak ada ini. Iya, nggak ada baut atau apa? Nggak ada capsnya kan? Apa itu ya? Iya, aku pernah tuh beli rubik piramid. Ya, aku pernah tuh beli rubik piramid kan di salah satu toko mainan. Itu kan bisa dibuka tuh ujungnya tuh kan. Ada, kupikir baus kan, soalnya kekencengan kan. Aku longgarin pakai obeng.
Aduh. Itu baru banget beli, pulang ke rumah udah berapa kali solve gitu. Iya. Patah, jadi ya besoknya beli lagi deh. Itu dulu ya. Itu ya apa sih namanya, lu baut ya atau mur gitu. Iya. Yang di tengah itu kalau dia bentuk amin jangan langsung dibuka pakai obeng. Kalian center dulu, dilihat dulu deh baik-baik. Jadi nanti oke. Dari next ya, dari Umazaya 01. Tips jadi speedcuber. Latihan terus. Sama konsisten. Latihan terus. Konsisten maksudnya gimana? Jangan berhenti di tengah jalan kayak aku. Gitu. Jadi kalau seandainya misalnya udah sub 12 ya udahlah, lanjutin aja, jangan stop. Jangan stop gitu. Kalau ada kesibukan minimal pegang Rubik lah. Iya. Walaupun nggak pakai timer kalian pegang sekali gitulah. Enggak apa buat pemanasan gimana. Iya, tapi banyak loh cuber yang kayak gitu, yang kayak apa namanya? Kita mencapai sub tertentu itu susah banget. Tapi apa ya? Lepas latihan selama 3 hari aja udah balik lagi gitu sub yang sebelumnya. Iya. Ini kalau konsisten susah juga kalian udah jadi cepat. Dulu tuh kan aku tiap hari latihan terus awalnya tuh kan seminggu nggak main, habis itu kayak turun sedetik kalau nggak salah dulu tuh, terus main lagi buat biar bener gitu, habis itu ya udah terus sampai sekarang jarang-jarang main. Tapi pendapat kamu tentang ini apa namanya, ada statement juga dulu di zaman-zaman dulu itu kalau vakum sebentar itu ngaruh loh untuk naikin sub. Iya emang. Karena ada yang pendapat kalau main terus kan jenuh gitu kan. Iya. Jadi vakum aja bentar. Tapi banyak juga orang yang vakum tapi malah nurun gitu. Menurut lu gimana itu? Emang bener sih kalau vakum tuh nurun. Kalau apa namanya? Ya aku juga ngerasain gitu. Kan dulu tuh tiap UAS kan aku nggak main. Itu mesti langsung turun sedetik berapa, terus ngejarnya lama biar kayak sebelumnya tuh. Adaptasi balikin ke sub yang sebelumnya itu prosesnya lama nggak sih? Lama jadi kayak ya? Misal kita awalnya tuh sub 13 nih, terus habis itu latihan sebulan sampai sub 12. Nanti kalau kembali ke 13 ya itu latihannya tuh hampir kayak sebelumnya. Kalau aku loh yang aku rasain. Itu baru satu event ya? Iya. Belum event yang lainnya. Emang. Iya, tapi untuk iya ya. Cuman aku bangga kayak gimana ya, kalau yang kota kan emang misal 3-3-nya cepet, ya nanti 4 kalimatnya juga bisa kayak lebih cepet sih. Ngikut lah ya, gitu ya. Gitu. Oke. Tapi ada beberapa cuber di Indonesia itu emang dia dari awal cubing dia nggak main Rubik lain gitu, dia cuma main satu Rubik aja gitu. Dan emang terbukti cepet banget gitu. Iya. Dan kalau untuk itu aku ada satu cuber dari Jambi, dia mainnya Cube aja gitu, nggak pernah main Rubik lain. Jadi untuk event lain dia bisa dibilang sub, misalnya main 3x3 sub 25 gitu. Tapi kalau main Cube dia sub 5 gitu, sub 4. Emang keren sih. Nah, aku sempat kepikiran gitu, kalau untuk satu event ngelatihnya kan mudah gitu. Kita bisa ngatur jadwalnya. Untuk cuber yang cepet di segala event itu gimana sih mereka ngaturnya? Nggak tahu. Kalau kamu ngatur jadwal latihan dulu itu kayak gimana? Untuk cepet di semua event? Semua event loh. Iya, masa sih? Perasaan bisa. Emang main eventnya apa aja? Semuanya sih, kecuali BLD. Dulu. Cuman 2x2 sub berapa coba? Dulu sub 4. Dulu sekarang nggak tahu. Cepet ya, itu. Tapi dulu cepet itu. Hampir jarang masuk final dulu.
Oh, hah, masa sih? Dulu tiga karena kan nggak mesti sub 4 stabil gitu loh, kan ada yang di bawahku yang di atasku yang lebih stabil. Oh iya betul. Jadi dulu sub 4 tuh belum stabil banget. Iya, oke. 4x4 sub berapa? 50. Cepet dong. Iya kalau lewat Megamik main dong. Megamik lama banget. 6 menit. Berapa? 6 menit aku. Oh, oke. Itu kelemahannya. Iya. Jadi kalau ngajak Daniel Reyes, kalian ajak aja main Megamik ya. Sekarang juga kalau ngajak yang itu juga lama mungkin. Oh, belum tentu. Nah aku mainnya 3 sama 4 tuh sekarang. Oke. Aku main apa ya? Aku udah jarang main. Main Square One. Sekarang juga lama. Soalnya aku kalau beli Rubik, baru. Jadi misalnya Rubik event baru gitu. Kayak kemarin beli Square One. Itu udah, yang event lain udah nggak aku mainin lagi. Jadi fokus Square One aja, tiap hari main gitu. Jadi turun gitu. Makanya aku malas beli Rubik ya gitu. Aku turun lagi. Maksudnya beli Rubik yang event baru gitu. Ya gak apa-apa sih sebenarnya. Ya emang di Square One-nya jadi apa ya? Bisa dibilang cepat, kan? apa ya? Intermediate lah. Lebih apa? Perkembangannya cepat. Nggak bejin banget. Ya. Oke, tips ini udah. Kalau ini dari Edrias, tips AVG 10 atau sub 10 ya, atau apa? Gimana sih ini? Dia dari Adrias, tips average 10 atau supaya bisa sub 15 dong. Bagaimana? Gitu, kira-kira begitulah pertanyaan. Sub 15 deh gitu aja. Saya bingung juga pertanyaannya. Kalau nggak salah sih. Oke, head terus hafal OLL, TLM semuanya. Oke, jadi nggak wajib sih menurutku kalau OLL ya. Saya aku sendiri nggak. OLL aku untuk sub 15 ya, untuk sub 15. Untuk sub 15 kalian masih bisa tuh OLL. Nggak perlu dihafalin. Paling bukan berarti nggak perlu dihafalin, kalian nggak ada usaha buat ngapal ya. Gitu. Jadi kalian bisa, kalian emang bisa sub 15, tapi kalian sembari ngafal juga nggak apa-apa. Iya. Look ahead, finger itu pasti ngaruh dong. Iya, tinggal ngaruh. Kalau aku dulu tuh, soalnya aku lihat sub kayak dibagi gitu loh. Jadi F2L misal maksimal 5 detik atau berapa gitu. Habis itu OLL-nya berapa detik, OLL berapa detik gitu. Kayak dibagi-bagi. Oh iya. Namanya apa ya, lupa. Aku juga lupa. Nggak tahu istilahnya. Pokoknya dibagi-bagi. Jadi cross itu untuk sub 15 cross 2 detik. Iya, 2 detik. Sub 3 lah. Jadi kalian F2L sub 8. Ya gitu. Nah, OLL dan PLL kalian ya sisanya biar bisa sub 15. Tapi ada beberapa cuber yang kayak kalian jangan terlalu terpaku sama yang dibilangin oleh kami ya. Saya ada beberapa cuber juga yang ya lamban di F2L gitu. Jadi kita nggak bisa maksa dia apa ya, F2L-nya harus segini gitu. Tapi dia emang bisa cepat di LL gitu. Iya. Begitupun sebaliknya. Soalnya ada Pak Cuber juga kayak si siapa itu namanya, lupa aku. F2L-nya gila kencang banget. Tapi kalau untuk last layer-nya dia bisa makan waktu 5 detik malah. 5-6 detik. Gitu. Siapa sih? Jadi boros banget di situ. Siapa itu namanya? Indo apa luar? Salah Indonesia. Salah satunya Enggang Cakra kayaknya juga sih. Dia juga bilang gitu, dia lamban di last layer, jadi dia cepetin di F2L. Nggak tahu aku. Aku pun termasuk di situ sih. Iya emang. Enggang Cakra baru sih. Aku juga termasuk di situ. Jadi untuk last layer aku cenderung lebih lama. Karena mungkin nggak tahu karena masih tuluk atau emang rekonnya yang agak blego, gimana ya ngomongnya, agak lamban gitu. Jadi sebisa mungkin aku cepetin di F2L aja. Terus. Jadi kalian bikin aja. Iya, jadi kalian bikin aja kayak apa sih namanya istilah? Limit atau apa ya? Time apa sih? Lupa aku. Pokoknya catat apa ya? Pembagian waktu kalian sendiri gitu. Jangan terlalu terpaku sama yang dibilangin oleh VoCuber gitu.
Soalnya banyak nih kasus kayak cuber yang baru belajar gitu disuruh tangan kiri sama professional cuber kan, kalau one hand kan kebanyakan disuruh tangan kiri dong. Tapi kalian kalau emang tangan kanannya cocok ya udah lanjut aja. Aku nggak bisa tangan kiri kan soalnya, jadi kayak ya udahlah tangan kanan gitu. Ada kok beberapa cuber yang profesional yang tangan kanan juga gitu. Kalau emang nggak ada, maka ya jadikanlah diri kalian cuber tersebut. Apalagi nih? Apa ini malah nanya? Ada yang jual Rubik murah bagus nggak? Iya. Oke, the last ini ya, pertanyaan terakhir dari Alfa Takia 1708. Metode tercepat dan termudah selain C-pop atau Vitrit-Mesh. Rox, kalau nggak salah. Apa ya? Yang di kiri-kiri yang untuk metode yang apa yang disamain-samain itu apa sih? Rox atau bukan? Oh, yang di kiri-kiri. Misalnya satu sisi dulu, terus sisi satunya. Terus baru tengahnya. Oh ya, itu Rox. Iya, itu Rox kan. Iya. Oh ya. Saya kalau kalian pakai Rox, kalian nggak perlu rotasi, kalian juga cuman untuk sering apa ya? Kalau kalian udah bikin udah bikin blok 2x3, kalian tinggal pakai M aja. M sama U gitu. Dan algoritmanya banyak nggak sih? Nggak tahu ya. Kalau untuk intermediate itu untuk kalian yang mau tembus sub 15 pakai Rox itu nggak terlalu banyak algonya. Tapi kalau untuk yang udah sub 10 aku nggak tahu karena aku belum sampai di sana. Gitu. Bukan kalau untuk FMC juga enak. Iya, lebih. Masa sih? Ada ya yang pakai move-nya daripada CFOP. Kalau dibandingkan Petrus? Ya, lebih dikit yang Petrus. Cuman kan kalau dibanding CFOP lebih dikit Rox. Oh iya. Kalau Rox itu apa ya? Move-nya lebih dikit dari CFOP. Kalau ditanya termudah, mudah nggak sih Rox? Lumayan sih. Iya. Lumayan mudah. Di Indonesia sendiri udah ada beberapa video tutorial untuk metode itu. Jadi kalian udah udah lumayan lah aksesnya buat belajar. Jadi nggak ada alasan kayak kalau zaman dulu emang susah untuk belajar Rox karena nggak ada sumbernya, nggak ada yang dari Indonesia, harus dari luar. Ada sih di Indonesia tapi nggak terlalu terkenal dulu, namanya Declan Smith. Aku belajar dari sana soalnya. Aku dari luar kalau Rox apa lagi? Petrus. Oh, yang untuk FMC kan aku belajarnya metode lain. Aku Petrus belajar di mana? Aku Petrus intuitif. Aku belajar dari itu sih. Artikel aku cuma tahu gini. Sama gini. Pokoknya bikin blok ini dulu, nggak usah bikin cross. Intinya sama kayak C-pop. Tapi kalau kalian belajar C, ya kalian bisa ngembangin ke metode-metode lain kayak ZZ. Kalian juga bisa itu dari C-pop. Kalau untuk metode tercepat sih sebenarnya balik lagi ke cubernya ya. Nggak ada metode yang paling cepat, tergantung cubernya. Rox aja udah ada yang Rox emang kan? Dia lebih Rox emang lebih sedikit move-nya, tapi soalnya ada yang aku pernah bahas gini kan, Rox versus C-pop siapa yang menang. Ada yang komen, ya C-pop lah gitu. Rox mana ada rekor ada loh gitu. Jadi ada nggak sih dulu kayaknya deh. Ya kan Mansur kan? Kian Mansur rekor dunia bukan? Iya. Apa rekor? Apa yang berdua? Rekor Rox ya. Gimana sih, lupa aku. Pokoknya gitulah. Yang paling fenomenal ya Kian Mansur gitu. Jadi kalian nggak bisa ngejudge yang megang rekor dunia itu pasti metodenya paling cepet, enggak. Dia latihan sama kayak yang lain. Bukan karena mungkin emang karena metodenya, tapi nggak sepenuhnya dari metodenya. Sama lah kayak Rubik. Kalau pengen beli Rubik kan, ini Rubiknya yang mecahin rekor dunia gitu. Yang mecahin dunia nggak bisa. Nggak ya kan? Karena nggak punya pakai. Iya. Soalnya, cuber zaman sekarang gitu. Pokoknya Rubik dulu deh yang dipentingin.
kayak Rubikku mahal, udah gitu doang. Iya emang Banyak tuh kayak gitu tuh. dari dulu sampai sekarang banyak kok. Jadi Iya. penting Rubik aja dulu. Malah aku pernah kayak sering nih di sekarang sih seringnya ada orang baru baru beli Rubik itu Rubik Gun 356 RS baru sehari datang langsung dijual lagi sama dia, katanya nggak cocok. Aku dulu sering sih kayak gitu. Aku dulu sering sih kalau jual, jadi aku beli terus aku buka review, kalau emang nggak cocok ya aku jual. Kalau yang cocok ya aku simpen. Enggak, kalau aku gini ya, mungkin kita sedikit berbeda. Kalau aku gini, aku nggak bisa langsung bilang itu nggak cocok sih sebenarnya. Untuk feel pertama emang mungkin aku kayak kayaknya nggak terlalu cocok, cuman aku nggak langsung jual sih, adaptasi dulu mungkin. Aku dulu seminggu 2 minggu lah. Nah kalau yang ini ya segitulah pokoknya, adaptasi dulu. Kalau emang ya udahlah nggak cocok jual gitu. Tapi ini nggak sehari datang, malam ini datang gitu, dibuka sama dia, besoknya langsung dijual gitu. Jadi aku ngerasa kayak cepet banget gitu bilang nggak cocok gitu. Emang sub berapa? Aku bilang sub 25 gitu. Ya udah terserah lah aku bilang. Sekarang ya Cuber sub 30, sub 45 itu Rubiknya udah gun semua. Ya, aku masih pakai Yuxiao yang lama loh. Kalau aku dulu waktu sub segitu aku masih pakai yang Jun Guanlong malah. Iya, Guanlong dulu aku. Gitu. Aku kan dulu belajar pakai Guanlong the best baju. Belajar kan pakai Rubik 5 ribuan. Terus bisa aku beli Guanlong gitu. Ya, sampai sub 30 ke bawah. Oh. Aku beli Guanlong sub berapa ya? Sub 25 kayaknya aku baru sub 30 aku beli Guanlong. Kayaknya sih. Ya segitulah. Sub 30 baru beli Guanlong. Soalnya dulu aku nggak bisa beli online gitu, nggak punya rekening dulu, nggak ngerti lah masalah beli online. Dulu ada Balam gitu kan, cuman Balam nggak terlalu aktif gitu, dia sibuk kuliah. Sekarang udah nggak. Tahunya sekarang udah gede banget sekarang. Tapi ngomong Balam sedikit itu, mungkin kamu pernah beli di Balam nggak? Kan dia sering sponsor event juga. Iya. Oh dia masih, itu waktu itu dia udah mulai aktif lagi ya mungkin. Aku pertama beli itu Guanlong itu aku di Balam dulu. Oh. Dikasih bubble nggak? Aduh lupa. Dikasih kayaknya bubble. Nggak, soalnya aku kan beli. Aku pernah belinya 4 sekalian sama teman-temanku. Nah itu pakai kotak, pakai kotaknya ya. tuh sih. Oke. Aku pernah tuh beli di Balam. Beli cube berapa biji? 2 biji atau 3 gitu. Beli Rubik. Nggak dikasih bubble. Packingnya juga cuman kayak amplop gitu doang. Kertas amplop gitu doang. Jadi kayak, wah, apa ini? gitu. Itu yang kedua kalinya aku beli Rubik online gitu. Soalnya aku pertama kali beli itu di Rubik murah kayaknya. Iya. Jadi kayak, aduh, kecewa, akhirnya nggak pernah beli di Balam lagi aku. Sampai sekarang aku nggak pernah beli di Balam. Walaupun udah deket sama si Balam, ya deket aja, nggak pernah beli lagi aku di sana. Mungkin nanti aku masih kayak belum butuh Rubik, jadi males beli Rubik sekarang gitu. Udah masih layak lah bisa dibilang Rubiknya. Gitu. Kalau kan ngomongin Allshop nih, kalau beli Rubik itu biasanya di mana? Kalau Rubik murah ya Balam, tapi seringnya Rubik murah dulu. Rubik murah ya? Oh iya, Rubik murah sekarang nggak tahu kemana loh. Jualan sepatu. Oh jualan sepatu? Iya. Nggak tahu. Kan owner ada nyimpen WA-nya si ownernya, si Alfat. Si Alfat kan? Ya. Jualan sepatu. Jualan sepatu sekarang juga jualan Rubik lagi. Udah gak jualan kan? Aku bagus saat nggak tahu, aku nggak pernah kedengeran lagi Rubik murah gitu, nggak ada lagi. Waktu itu dulu sebelum
ngilang kayak gini dia sempat giveaway tiap Jumat itu Iya, giveaway dulu sering. gitu. Lalu ya iya makanya kayak jualan sepatu rupanya baru tahu aku. Sempat diskusi juga sama temen katanya nggak tahu juga. Jual sepatu udah dari lama dia. Padahal Jadi dulu tuh Rubik sama sepatu. Oh iya, aku tahu. bareng. Iya aku tahu kalau dia jualan sepatu, tapi aku nggak tahu juga kalau dia sekarang aktifnya di jualan sepatu, nggak jualan Rubik lagi. Nggak tahu sih masih aktif atau enggak, tapi udah nggak ada lagi aku cari Rubik murah. Jokcubes juga dulu kan dia jualan jam juga kan si Jokcubes. Apa ya? Gak tahu. Kalau Jokcubes, Iya si Jokcubes jualan jam juga. Jokcubes nggak beli di situ. Iya. Mahal. Oh enggak, sekarang murah loh, Oh, paling serius? murah dia. Di serius. Kalau seandainya di toko baru yang sekarang muncul itu kan Rubik Shop gitu kan, yang harganya paling murah lah bisa dibilang. Untuk beberapa Rubik ya, yang paling pokoknya Rubik Shop, mayoritas Rubik murah itu di sana. Nah, aku cek kan di filter pencarian termurah kan gue urutin. Ternyata ada lagi yang lebih murah dari dia, yaitu Jokcubes ternyata. Selisih harganya bisa sampai 10 ribuan kalau dibanding toko Rubik normal lain. 10 ribuan atau gitulah. Bener dulu yang paling mahal dulu tuh. Jokcubes. Iya, itu aja. Aduh. Rahasia umum lah, paling mahal dulu itu tuh. Kan juga ada. Saya namanya udah gede. Iya. Tapi sekarang orang udah banyak beli Rubik di luar negeri sih. Udah lebih gampang kan sekarang. Udah. Tapi gimana ya? Lama sih sebenarnya. Satu lama, kedua menurut aku ya, selama di seller Indo aja ya, kenapa tidak gitu di seller Indo aja. Saya banyak toko Rubik yang ngilang gitu semenjak ada beli di luar negeri. Iya itu. Efeknya gitu. Apalagi yang offline. Nah. Iya banyak tuh yang tutup. Ada yang aktif cuman nggak serame dulu jualannya gitu. Paling yang bertahan toko-toko yang udah gede doang. Iya. Kasih banget gitu. Oke. Ya, jadi mungkin sekian dulu untuk podcast hari ini. Episode kali ini udah podcast sama Q&A ya tadi kita. Mungkin lain kali bakalan podcast bareng lagi sama si Daniel. Lihat aja jadwalnya nanti. Oke, teman-teman. Follow juga si Daniel. Di mana Instagramnya? Daniel, saya aku cek ada 2. Daniel gitu. K. Oh, M Daniel Iya, K yang itu. Yang utama. Jadi follow di M Daniel K sama subscribe channelnya dia, ada 2 tuh. Yang satu yang channel Rubik itu apa? Muhammad Daniel Kausar ya. Nggak ada Muhammadnya. Oh iya, yang satu lagi Daniel Kausar itu untuk channel filmnya. Video-video film kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast ini sampai habis. Tulis komentar di bawah kalau kalian pengen request siapa lagi yang harus diajak ngobrol bareng dan apa pembahasannya. Apakah kita ngajak ngobrol si Balam mungkin? Kita lagi ngomongin Balam tadi kan, kita langsung komplain ke Balamnya langsung gitu mungkin. Kalau bertiga mungkin kan. Saya kan di Anchor sendiri dia bisa lebih dari 2 kalau untuk itu. Kemarin udah nyobain berlima bisa. Atau mungkin komunitas-komunitas lain. Oke, terima kasih. Thanks for watching and see you on the next video.